Hai adik-adik, jumpa kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang penarikan logis, di mana nanti materi ini merupakan dasar untuk penarikan kesimpulan. Jadi di sini sudah kami siapkan beberapa soal untuk kita bahas bersama. Tonton terus video sampai habis ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Langsung kita mulai. Oke, ini soal nomor 1. Jika wajahnya memerah, maka ia merasa malu. Dengan demikian, ini maksudnya adalah pernyataan di atas sama dengan apa artinya. Jadi sini ingat, nanti kalau pada penarikan kesimpulan di sini ada beberapa rumus yang harus diingat. Yang pertama nanti, jika P maka Q ini sama dengan atau setara dengan negasi Q maka negasi P, atau setara dengan negasi P atau Q. Jadi ingat, nanti kalau kalimatnya hanya terdiri dari satu premis, berarti hanya ke sini kemungkinannya. Kalau enggak ke kontraposisinya, pasti ke bentuk atau ya, ini berarti ke disjungsi ya. Oke, jadi coba kita lihat soal kita. Berarti kalau dari sini nanti, ini kita paksa dulu ke yang pertama. Oke, ini kita misal dulu, ini kan kata jika maka, yang mana jadi P? Ini kita buat P ya. Oke, wajahnya memerah, ini jadi P, dan ia merasa malu, ini kita anggap jadi Q. Berarti pernyataan kita sekarang adalah jika P maka Q. Sekarang kita bawa dulu kemari. Oke, berarti ini sama dengan negasi Q maka negasi P. Berarti kalau negasi Q berarti kita balikkan. Jika ia tidak merasa malu, maka wajahnya tidak memerah. Berarti ya, ingat ya. Oke, kita balikkan. Jika ia tidak merasa malu, maka wajahnya tidak memerah. Kita lihat jawaban. Jika ia tidak merasa malu, maka wajahnya memerah. Berarti ini jawabannya yang pas C. Andaikan di sini nggak ada jawabannya, kita bawa kemari. Ke disjungsinya negasi P. Berarti harus jawabannya wajahnya tidak memerah atau ia merasa malu. Cuma pilihan tidak ada seperti ini, maka jawabannya C. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, ini katanya kita baca dulu soalnya. Semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oke, premis keduanya, Indonesia adalah negara berkembang. Jadi ingat, nanti kalau ada dua premis, ini ada dua teknik penarikan kesimpulannya. Oke, jadi yang pertama nanti kalau P1-nya P maka Q, P2-nya P ini sama ya, maka kesimpulannya Q. Itu dia. Yang kedua nanti kalau P1-nya P maka Q, yang kedua adalah negasi Q. Oke, maka jawabannya negasi dari P. Sekarang kita cocokkan kemana pas soal kita ini. Coba kita misalkan. Oke, ini kita anggap misalnya. Oke, ini kita buat P-nya. Oke, ini P-nya. Oke, ini sekarang kita buat jadi Q-nya. Oke, sekarang di bawah ini P. Maka sekarang bentuk soal kita ini kan kalau kita buat seperti ini kan ini dia. P1-nya nanti ini kan jadi P maka Q, dah. Oke, P2-nya ini adalah P. Maka sebagai kesimpulannya adalah pasti Q. Yang mana di sini jadi Q? Berarti masih bermasalah dengan pengangguran dan tingkat kemiskinan. Maka jawabannya adalah Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oke, maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, di sini dibuat jika seorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka harga per itemnya akan sulit lebih rendah daripada harga pasar. Saat ini Biro W melakukan pengadaan ATK, namun harga per itemnya tidak sulit untuk lebih rendah dari harga pasar. Jadi dari sini kita pastikan dulu yang mana jadi P, yang mana jadi Q. Oke, jadi di sini ini bisa kita buat sebagai pengganti subjek, ini kita buat P ya. Oke, ini kita anggap misalnya sebagai P, berarti dia membeli barang dalam jumlah kecil, itu P. Oke, sekarang yang kita ganti jadi Q-nya ini, harga per itemnya itu akan sulit untuk lebih rendah, oke, daripada harga pasar. Inilah sekarang jadi Q. Oke, sekarang yang jadi masalah katanya istilah Biro W melakukan pengadaan ATK, namun harganya ini tidak sulit. Oke, di sini kata kuncinya tidak sulit. Berarti ini tadi kan kalau sulit ini kan Q, tidak sulit berarti negasi Q. Maka nanti kalau kita bentuk soal kita ini sama seperti ini bentuknya. P1-nya kita anggap P maka Q, P2-nya negasi Q. Oke, negasi Q ya. Maka sebagai sebenarnya negasi daripada P. Oke, maka sini sebagai subjeknya kan Biro W.
berarti ini kesimpulannya negasi P. Berarti tadi P-nya kan ini dibuat membeli barang dalam jumlah kecil. Berarti kalau negasinya adalah tidak kecil. Oke, tidak kecil bukan berarti sama dengan banyak. Maka nanti jawabannya Biro W membeli ATK dalam jumlah yang tidak kecil. Oke, maka jawabannya cantik. Itu dia, bisa. Oke, nomor 4. Ini kita baca dulu soalnya. Setiap kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif angkutan umum. Oke, setiap kenaikan tarif angkutan umum selalu diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok. Jadi di sini, ini kita lihat dulu. Nanti kalau ada dia dua premis seperti ini kita buat P1-nya P maka Q, P2-nya Q maka R. Ingat, ini sesuai hukum dengan silogisme, maka yang ini bisa kita potong. Maka nanti tinggal dia adalah P maka R. Sekarang kita lihat soal kita ini, yang mana jadi P? Oke, ini kita pastikan jadi P ya. Oke, ini ya P. Ini sekarang kita buat diikuti oleh ini jadi Q. Oke, baru yang ini kita buat jadi Q. Ini dilanjutkan lagi oleh R. Maka ini bentuknya sama seperti P maka Q ya. P maka Q baru Q maka R. Maka sebenarnya P maka R. Jadi yang mana jadi P-nya? Setiap kenaikan harga BBM ya. Oke, yang mana jadi R? Pasti diikuti oleh bahan pokok. Maka tinggal ambil aja ujung-ujungnya. Maka yang tengah ini bisa kita hilangkan. Itu dia. Maka nanti jawabannya setiap kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh kenaikan bahan pokok. Oke, maka jawabannya adalah A yang itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Kita baca soalnya. Di sini dikatakan kalimat pertama, jika Koko tidak menghentikan kebiasaan merokok, maka penyakit jantungnya bertambah parah. Itu kalimat pertama ya. Kalimat kedua, jika sakit jantungnya parah, maka Koko tidak bisa ikut bertanding membela tim kotanya. Di sini ada kalimat ketiga, Koko bertanding membela tim kotanya. Jadi di sini kan ada 3 pernyataan, 3 premis. Tadi biasanya kan hanya 2. Jadi di sini coba kita buat dulu, kita misalkan. Jadi misalkan ini kita buat sebagai P, ya. Oke, ini kita buat misalnya sebagai Q. Itu dia. Oke, maka di sini kita buat nanti premis pertamanya P1-nya, ini kita buatlah P maka Q. Oke, kita lihat premis yang kedua. Jika sakit jantungnya parah, oke, tadi sakit jantung ini kan kita misalkan sebagai Q. Oke, maka katanya Koko tidak bisa ikut. Oke, ini kita buat sebagai R, tidak bisa ikut ya, ini R. Oke, maka di sini kita buat P2-nya. Oke, P2-nya ini kan dibuat Q maka R. Oke, baru di sini ada premis yang ketiganya. Ini katanya Koko bertanding membela tim kotanya. Berarti ini kita buat tadi kan dia tidak ikut tadi bertanding kan kita buat R. Berarti kalau ikut bertanding berarti ini P3-nya ini dibuat sini adalah katanya adalah negasi daripada R. Oke, maka dari sini kita ambil kesimpulannya. Jadi kalau ada 2 seperti ini, ada 3 premisnya, berarti ini kita tarik dulu dari yang 2 ini. Oke, maka dari sini sesuai hukum silogisme ya, P maka Q, Q maka R, maka di sini kita buat adalah P maka R. Oke, maka dari sini nanti kita lanjut dengan premis yang ketiga ini kan dibuat negasi R. Maka di sini nanti sesuai hukum pada Tollens ya, ini bisa kita hapuskan, makanya hasilnya adalah jadi negasi daripada P. Tadi kan P-nya Koko tidak menghentikan kebiasaan merokoknya. Berarti kalau negasi kebalikannya, berarti Koko berarti berhenti ya. Oke, atau Koko tidak merokok lagi, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, ini soal yang nomor 5. Oke, nomor yang ke-6. Katanya sini kita baca lagi. Jika harga LPG 12 kg naik, maka ini permintaan LPG 3 kg akan naik. Oke, berarti jika permintaan yang 3 kg naik, maka yang 3 kg itu akan langka. Ternyata katanya yang 3 kg itu tidak langka. Itu dia. Maka dari sini kita misalkan, ini kita misalkan sebagai P ya. Oke, sama seperti yang tadi. Ini kita misalkan sebagai P, baru ini kita misalkan sebagai Q. Oke, ini kita misalkan sebagai Q. Maka di sini kita buat P1-nya adalah yang kita buat P maka Q. Itu dia. Bisa ya. Baru kita lanjut lagi premis yang keduanya. Berarti ini tadi kita misalkan sebagai Q ya. Oke, ini naik. Oke, katanya sini ini kita misalkan sebagai R, berarti langka. Oke, maka P2-nya kita buat sini, P2-nya adalah di bawah ini Q maka R. Oke, baru katanya ini
tidak langka. Berarti ini P3-nya sama juga seperti yang tadi ya. P3-nya ternyata adalah negasi daripada R. Oke, maka dari tadi ini kita buat ini sama dengan P maka R. Kita gabungkan dengan premis ketiga, ini adalah negasi R. Maka sebagai kesimpulannya adalah ini kita buat adalah negasi daripada P. Tadi P-nya kan harga LPG 12 kilo naik, berarti negasinya tidak naik. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kita baca soalnya. Semua mahasiswa yang lulus dengan baik bisa mendapat pekerjaan. Ini kalimat keduanya, beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi lulus dengan baik. Oke, jadi dari sini kita buat, ingat nanti ada rumus. Ini kita buat nanti kalau nanti dia semua, ini kontur umum ya. Tambahkan dengan subjek, tambah dengan premis yang pertama. Berarti sebagian tambah subjek, tambah nanti premis yang kedua. Maka nanti jawabannya adalah sebagian tambah subjek, tambah premis 1, tambah premis 2. Jadi dari sini ini jelas, ini ada kata semua, ini ada kata beberapa atau sama dengan sebagian. Maka yang pasti jawabannya adalah nanti sebagian. Subjeknya di sini jelas dikatakanlah mahasiswa. Ini sebagai subjeknya. Oke, maka dari sini bisa kita pastikan jawabannya seharusnya sebagian mahasiswa lulus dengan baik dan mendapat ini pekerjaan. Itu harusnya sebagian mahasiswa lulus dengan nilai baik dan mendapat pekerjaan. Sekarang coba kita uji jawabannya. Oke, katanya ini yang dari kita uji dulu. Beberapa mahasiswa yang tidak lulus baik. Oke, ini nggak nyambung ya. Beberapa mahasiswa yang tidak lulus adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini nggak berhubungan dengan premis di atas. Oke, yang di beberapa mahasiswa yang lulus dengan nilai baik tidak mendapat pekerjaan. Ini jelas bertentangan ya, karena di semua yang lulus baik itu pasti dapat pekerjaan. Oke, yang C, beberapa mahasiswa yang mendapat pekerjaan lulus dengan baik. Ini terbalik. Harusnya semua yang mendapat pekerjaan itu lulus dengan baik. Itu dia. Oke, baru yang B, semua yang lulus dengan nilai baik adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini juga nggak berhubungan ya. Ini beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi bisa mendapat pekerjaan. Oke, berarti ini yang paling pas adalah A. Itu dia. Sebenarnya ada cara yang kedua. Ini kalau misalnya kita buat pakai cara himpunan ini jauh lebih gampang. Misalnya kita buat adalah ini mahasiswa yang lulus dengan nilai baik. Oke, baru di sini kita buat ada yang ekonomi. Oke, ini kita buat misalnya ini lulus dengan baik ya. Oke, ini kita buat ada ekonomi. Artinya ekonomi ini ada yang baik, ada yang tidak. Berarti kan sebagai jawabannya kan yang ini. Artinya sebagian Fakultas Ekonomi itu berarti lulus dengan baik dan mendapat pekerjaan. Itu dia. Jadi bisa juga kita buat semua yang mendapat pekerjaan berarti lulus dengan nilai baik. Itu alasannya tadi, maka yang C tadi salah. Itu dia. Oke. Nomor yang ke-8. Ini mungkin nanti sebagai soal kita penghujung pada video kali ini. Coba kita baca. Ini katanya semua guru berangkat ke sekolah pada pagi hari dan petang hari. Ingat, ini kata kuncinya semua guru. Oke, jadi kalau guru berarti berangkat pada pagi hari, pulang pada petang hari. Oke. Sebagian orang lulusan FKIP berprofesi sebagai guru. Artinya lulusan FKIP ini harus kita garis bawahi, ada yang jadi guru, kan ini kita buat positif ya. Ada yang tidak menjadi guru. Oke, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi guru. Oke, baru katanya Intan adalah lulusan FKIP. Ini yang perlu kita garis bawahi. Intan ini apakah seorang guru? Belum tentu, kan ini ya. Intan ini apakah seorang yang bukan guru? Belum tahu juga kita pastinya. Oke, katanya Intan berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada petang hari. Andaikan Intan ini seorang guru, maka dia pasti kita buat tadi kalau seandainya Intan ini guru, maka dia pastinya kan ini pada pulang petang hari. Tapi kalau dia bukan guru, berarti ini belum tentu. Maka dari sini, karena di sini nggak bisa kita pastikan subjeknya si Intan ini guru atau tidak, maka ini kan nggak berhubungan subjek satu dengan subjek yang kedua, maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, mungkin inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun, kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye.